Game yang pertama ini dia bermuda pembuka dari matchday yang kedua grup Pace. Pastinya silakan Aldo dan juga Epong Skuy. Ya, terima kasih Fizz. Kalau tentunya kita bakal melihat permainan dari grup A versus B tentunya di round yang pertama di hari yang kedua. Kali ini pesawat dari Sentosa menuju ke Bullseye. Kali ini kita lihat Aldo, sudah ada dua tim yang mencoba untuk kontes di bagian Sentosa. Begitu juga mungkin kali ini OTD, apakah mereka bakal melakukan kontes di bagian Clock Tower dengan satu tim lainnya tentunya. Nah, kalau lihat juga EVOS kali ini seperti biasa mereka bakal coba untuk mengamankan bagian mil, dan di bagian atas apakah Eko bakal kembali bermain di bagian atas bertemu dengan tim-tim yang kuat juga seperti dari RF dan juga Saints Spartan Harfield. Ya, tapi sebelumnya kalau kita lihat sekarang pembagiannya masih cukup tenang. Mungkin di mil akan terjadi early clash mungkin karena melihat di sana ada dua tim, ada EVOS yang akan turun di arah. Tapi Clock Tower tampaknya terlebih dahulu kalau kita di mana Alien yang akan bertemu dengan tim dari BRS kali ini mungkin bakal berhadapan sedikit mulai ngecari celah, tapi ternyata nggak seperti itu. Tim 4 tampaknya akan mencoba untuk tarik mundur, akan coba di-spray terlebih dahulu dengan seorang Rama di sana, tapi hanya memberikan beberapa hit aja, nggak memberikan damage yang berarti. Tapi tampaknya Lunar Vira mendapatkan first blood di sana, mendapatkan satu pemain. Dan kalau kita lihat di mana kill leader Lunar Las berhasil melumatkan pemain dari EVOS di mil terjadi fight. Tampaknya di mana dua orang sudah terjatuh dari EVOS, Kecha dan juga Natnat tersisa di mana harus melawan, tapi hanya tersisa seorang Natnat saja harus menahan terlebih dahulu. Tapi kalau kita lihat di sini masih coba menghold dari belakang. Natnat dengan Woodpecker coba untuk bisa memberikan holdnya, di mana glue wall bakal digunakan dibalas oleh seorang Vinda, dan satu demi satu pemain dari EVOS tampaknya bakal dilumatkan begitu saja. Dan sekarang Natnat mau tidak mau harus take to the plan untuk mengubah semua plannya, tarik mundur sejauh mungkin, tapi tentunya gak bakal dilepas. Dan EVOS harus puas di posisi pertama. Iya, EVOS harus pulang di tangan tim Lunanera setelah tadi EVOS Sena sempat berhasil knockdown satu player dari tim Lunanera, tapi ternyata backup yang cukup cepat dilakukan dari ketiga player Lunanera yang membuat EVOS lebih kewalahan dan membuat EVOS juga harus tumbang lebih awal di bagian mil. Ketika tadi menurut gue pesawatnya itu lebih diunggul dari tim EVOS ya, dan ternyata Lunanera mencoba untuk menggunakan jeep lainnya untuk mencapai area mil, dan ternyata mereka lebih dahulu lebih unggul terhadap teman-teman dari tim EVOS Luna tentunya. Tapi sementara itu kita bakal pindah dulu move ke bagian hangar dari tim PBMKP yang menurut gue mereka harus mencari poin sebanyak mungkin untuk mengumpulkan placementnya. Dan kali ini kalau lihat dari tim Eko sudah mulai rotasi dari bagian observatory menuju ke Bullseye menggunakan launchpadnya. Tapi ini harusnya bakal sadar sih di graveyard itu udah ada yang jaga. Mereka bakal masuk dulu ke arah rumah beton. Sekarang dari Bullseye ada diduduki oleh pemain dari tim Eko. Tentunya di sini mereka harusnya udah tahu ada suara launchpad yang dipakai juga. Mereka bakal coba untuk lebih ngehold terlebih dahulu. Tapi ya sebetulnya kalau ngeliat early pace-nya dengan senjata yang mereka miliki, mungkin saja mereka akan coba untuk melakukan skirmish jarak yang cukup panjang. Tapi dari arah depan sana sebetulnya sudah kelihatan ada yang lagi rotasi. Sebetulnya kalau tim dari tim Eko melihat mungkin ada yang memegang sniper, mungkin bisa melihat adanya pergerakan. Tapi tentunya mereka mungkin akan men-hold dulu, mengingat hanya waktu kurang lebih 40 detik menuju ke zona yang akan mulai mengecil. Jadi gue yakin banget mereka akan bermain dengan cukup sabar. Mereka gak boleh tusun, apalagi ini game pembuka. Mereka akan mencoba bermain dengan stick to the plan lagi ya, Bang. Iya, tentunya Eko membutuhkan poin banget ketika di hari kemarin mereka harus finish di posisi 7. Menurut gua mereka harus bisa balap lagi untuk masuk ke babak finalsnya. Tapi kalau lihat kali ini Eko Brilli mencoba untuk memotong rotasi teman-teman dari tim RF yang tadi di bagian graveyard juga, dan tentunya RF yang sadar dengan adanya tim Eko menggunakan launchpad ke bagian Bullseye, mereka mungkin gak bakal rotasi ke arah Bullseye tersebut. Sementara kalau lihat tadi juga di shipyard ada tim Saints Spartan Harvey yang mungkin menurut gua Eko bakal berhadapan dengan tim Saints Spartan Harvey ketika Saints udah selesai melakukan looting di bagian shipyard. Mereka rotasi ke Bullseye dan mungkin bakal melakukan tim fight-nya dengan tim Eko. Dan kalau lihat kali ini di bagian Sentosa, tim menurut gua ketika di mapnya tuh ada dua tim ya, dan ternyata mereka memilih untuk membagi vision mereka untuk melakukan looting, masing-masing punya vision sendiri dan udah dapat resource juga. Dan sementara Saints ternyata menggunakan launchpad dan mencoba untuk menghindar dari teman-teman dari tim Eko kali ini. Saya mendengar ada suara kenapa jadi ada seperti ada burung marah ya. Oke, tapi tentunya di arah graveyard kembali sudah ada tim Saint yang kali ini sudah menduduki wilayahnya. Tapi harusnya mereka mengetahui dan mulai mengecek ke arah dari tim Eko yang kayaknya udah mulai terpantau juga. Mereka akan coba untuk ngecek dari angle-angle yang mungkin saja akan ada rotasi dari musuh. Tapi kalau melihat dari zona, tampaknya zona terlempar sedikit ke kanan. Agak ke kanan sekali. Sekarang tim dari Eko Saint mau nggak mau harus rotasi secepat mungkin ke arah plantation yang paling terdekat, karena mereka mau nggak mau harus masuk dalam zona. Tapi tim dari RF tampaknya akan bertemu dengan tim dari BRS di sini, dimana tadi pun tim dari
dari BRS sendiri harus mundur ketika berhadapan dengan tim lain. Dan sekarang mereka mau nggak mau harus akan terjadi sedikit clash mungkin dengan tim dari yang ada di Bima Service Strip. Iya, dimana RF kali ini mereka tahu, sadar mungkin di kiri dan juga kanan mereka mungkin dari arah Graveyard maupun CPR, Bullseye juga ada orang. Wah, mereka tarik mulai sih. langsung coba untuk mengelawan spade-nya ke arah langsung ke arah Bima Sakti. Tapi kali ini mungkin dari BRS Alien sadar dengan akan adanya tim RF yang mendekatin mereka, yang dimana mereka kali ini mulai perlahan mundur mencoba untuk mengamankan bagian rumah L atas, sementara tim RF terus menerus bergerak maju. Apakah teman-teman dari tim RF dan juga BRS bakal melakukan tim fight-nya di early game di bagian Bima Sakti kali ini? Kayaknya sih sudah kalau lihat dari BRS kayak mereka sadar ada musuh sih. Tapi ya balik lagi sekarang mereka mau sampai kapan mau tarik terus? Karena kalau tim RF dengan melihat dengan resource mereka miliki, mereka akan mencoba untuk bisa mendapatkan at least 1-2 orang terlebih dahulu. Dan sekarang tim dari BRS Island nggak bisa melakukan fight terus, tapi pakai IDS dan juga tim dari Lucky tampaknya yang mulai ketemu juga. Kita melihat di sini ada Saitama yang tampaknya coba untuk maju terlebih dahulu juga tampaknya di sini untuk mengejar seorang Cleo keluar digunakan jump shot, tapi mendapatkan satu orang dengan dual barrelnya. Cantik Fa takes the one atas seorang Lucky Nung di sana. Tapi teman-teman yang lain dari tim 9 atau tim Lucky akan mencoba untuk bisa nge-follow out. Tembakan dari samping berubah dengan skill Wukong yang menjadi rumputan. Tapi kalau kita lihat di mana seorang Tiara akan mencoba menahan di belakang Sutet dengan motor, akan coba untuk mengalihkan perhatiannya, coba untuk menabrak 1-2 orang ditarik ke arah belakang. Tapi tentunya di mana satu orang terjatuh, Glue bakal digunakan, kedua orang masih dijatuhkan dengan Glue yang sangat baik. Tiara menjadi rumput, Inhaler bakal digunakan coba untuk melawan dengan jump shotnya, tapi MAG7 mendapatkan korban lainnya dan berhasil menyelamatkan dirinya dari serangan gempuran. Masih ada seorang Cleo terakhir dari tim 12 yang akan coba untuk dilawan, di mana akan dikontes dan tampaknya tim 12 pun harus puas di posisi ke-11. Nah, gua nggak tahu apa yang terjadi dengan Indostar Lakers ya ketika diras oleh seorang daerah sendirian yang membuat tim Indostar benar-benar kewalahan, ditambah lagi dengan adanya support atau coveran dari serang Onana dari kejauhan dengan sniper yang membuat IDS benar-benar bingung banget gimana cara nge-aim teman-teman dari tim Lucky yang membuat tadi, padahal IDS sudah unggul dari segi jumlah playernya. Mereka berhasil ngeculik seorang Nung tadi ketika dia naik motor. Oke, 3 lawan 4 dan ternyata ketika diras ternyata tim Lucky yang lebih cukup diunggulkan, mendapatkan 4 poin kill dan juga 1 player terculik. Menurut gue is okay gitu, pertukarannya cukup tapi baik gitu, balik lagi sih, Deara itu benar-benar save the day banget. Dia pakai Wukongnya berani banget masuk, bahkan tadi hal yang menurut gue gak kepikirkan. Dia jadi Wukong, dia diem dulu sebentar, dia pakai Inhaler. Kita tahu Inhaler emang nambahin EP, tapi tentunya dia nambahin 20 health bar healing, dan tentunya itu akan sangat membantu sekali untuk bisa melakukan fight. Bermainnya tidak terlalu terburu-buru, dengan pelan. Mereka dia mastiin dulu musuhnya ada di mana, dan di fight terakhir dengan MAG7 bahkan dia bisa menjatuhkan 3 orang secara sekaligus, walaupun satu orang berhasil di revive dan akhirnya harus dibagi poin killnya ke temannya. Iya, mungkin menurut gue Industrial Lakers unlucky aja ya menurut gue ya, karena coveran juga dari seorang Nana cukup membuat mereka kewalahan ya. Satu persatu peluru sniper yang masuk tadi membuat seperti Aurel, Cleo tadi terpick off dengan sniper dari Onana yang membuat mungkin teman-teman dari seorang Cantifa dan kawan-kawan cukup sulit banget memenangkan tim fight tersebut. Tapi kita mau pindah dulu di bagian peak dari tim Max MSG Tangerang tentunya. Mereka coba untuk haul di bagian area peak. Kali ini mereka tahu peak masih dalam circle-nya. Mereka untuk mencari checkpoint selanjutnya, menunggu zona kedua muncul untuk melakukan rotasi kembali. Dan kali ini lo lihat dari POV-nya, RF udah membagi 2 vision dari bagian rumah Sultan dan juga rumah kayu. Cukup baik sekali posisi yang dimiliki dari tim RF menunggu circle selanjutnya. Dan sementara ini dia BRS Alien rotasi cukup jauh menurut gua ketika tadi turun di Bima Sakti, sekarang udah jalan ke kota tua. Dan lo lihat kali ini tim Lucky benar-benar cukup pede banget setelah mereka satu squad, mereka mencoba untuk bermain agresif tuh. Ya, tapi masih balik lagi sih, ini mereka bakal mencoba untuk sweeping dulu aja. Oke, darahnya banyak banget, 264. Ya, waduh, saya pengen bahas tapi saya mengerikan juga. Tapi ya, tentunya kalau melihat dari segi tim Lucky, mereka bakal sweeping untuk cari tempat sih. Tapi yang agak gue sangat sayangkan adalah sebetulnya tim dari BRS atau tim 4, mereka bermain dengan safe banget, Pong. Dia bahkan nggak membuka any single shot sama sekali sampai kita lihat saya masuk ke menit 9. Belum ada tembakan, belum ada trading, bahkan belum melihat adanya fight yang mereka lontarkan sama sekali. Mereka mencoba untuk bermain cukup aman. Ini akan jadi sangat berbahaya sekali sih. Dalam arti gini, mereka let's say kalau mereka bisa bertahan dengan 4 pemain hingga ke let's say tinggal 2 squad saja, itu akan menjadi menguntungkan. Tapi kalau mereka bermain terlalu tenang, nantinya mereka akan tersandwich di tengah-tengah peperangan terjadi. Tapi balik lagi sekarang, kita
melihat mungkin dari minimap. Oke, minimap. Ada tim Echo yang masih berada di luar zona, Oke. masih bertahan di arah luar areanya. Iya, tapi kalau lihat ternyata Circle lebih mengarah ke bagian pick ya, yang cukup diuntungkan buat teman-teman dari tim RF dan juga tim Max yang udah berada di titik tengah zona terlebih dahulu, yang membuat tim Echo kali ini mungkin mereka bakal bermain tempo lambat pada di game kali ini. Mereka bakal mencari placement point tentunya, bermain di bagian shipyard, udah menggunakan speednya, melakukan rotasi kedua mereka di area Riverside, dan jika di Riverside juga sedikit sulit untuk masuk ke dalam circle-nya karena mungkin bakal bertemu dengan tim Lunanera maupun tim RF ketika tim Echo mulai bergerak ke dalam circle selanjutnya. Dan ini dia, kalau lihat tim Lucky tentunya sepertinya udah terjadi peperangan lagi kah kali ini, di mana OTD, Lucky dan BBM menurut gue cukup berdekatan banget. Yang ini posisi yang dari tim OTD menurut gue bakal sulit banget ketika ia masuk ke dalam circle-nya, harus berhadapan dengan tim-tim yang udah masuk ke dalam circle terlebih dahulu, Aldo. Ya tapi kalau lihat dari arah belakang sendiri pun sudah ada squad yang masuk mengisi wilayah dari garasi di sana. Jadi tentunya daerah gudang sudah akan diisi oleh tim lain dan di arah. Oke, kita akan lihat dulu aja, tadi kayak sedikit nyangkut ya. Balik lagi sekarang tim Lucky, kampaknya mereka bakal bertemu dengan tim 2 atau tim dari PBM yang tentunya akan mulai bergerak mendekat terlebih dahulu. Kalau kita lihat ini bakal berbahaya sekali karena mereka hanya bertiga di atas kertas. Mereka kalah jumlah dan seandainya kita ngadu dari resource, ini posisinya kurang menguntungkan Mas Andi. Arahnya sendiri tentunya bakal dihujani banyak tembakan harusnya karena melihat dari arah drone. Dan daerah masih mungkin akan selamat terlebih dahulu, belum digempur. Kayak pemain dari PPM akan bermain dengan lebih hati-hati lagi nih. Mereka sama seperti tim 4 belum melontarkan tembakan sama sekali. Iya, dimana tim BBM mencoba untuk mengamankan kompon mereka di baris bawah gerasi. Jika mereka fire itu bisa bahaya banget. Padahal mereka bisa aja nge-fill sang daerah, karena menurut gue daerah cukup jauh banget posisi dari teman-temannya. Tapi kondisi lain di bagian rumah sabun, kalau tadi tim fight antara tim Max dan tim BRS kali ini, di mana Sesa udah menerima beberapa damage tentunya, tapi seorang Angle mencoba untuk masuk kembali dalam rumah. Ada granat mencoba dimasak, bakal dilempar langsung ke depan dan berhasil menang seorang Tami. Bakal knockdown, bakal mencari musuh-musuh yang tersisa dari tim BRS. Tami yang terkena bakal coba di revive, tapi nampaknya seorang Angle kembali melempar granatnya, langsung meledak, tapi belum mengenai siapapun. Tapi seorang Ayah kali ini bakal menjadi sasaran utama dari tim Max tentunya. Bakal dikocok terlebih dahulu, Micha bakal terkena juga, dimana Micha langsung di end, 1 poin kill dapat teman-teman dari tim Max. Tapi kalau lihat dari satu karat, Ayah berhasil dikenakan seorang Angel, berhasil dikenakan 2 player, di mana kali tim dari tim nomor 4 biasa mencoba kabur, tapi tidak bisa. Baby Lee dan akannya melakukan tembakan, tapi ternyata Lunanera sadar akan peperangan tersebut. Dan kali ini apakah bakal menjadi malapetaka untuk tim Max MSG, karena mereka bakal kedatangan tamu dari tim nomor 6 yang udah mulai masuk ke bagian rumah sabun. Itu dia dari tim RA, bakal coba untuk lanjutin fight-nya. Berhasil dengan dapatnya 1 player dari seorang Sesa. Nice banget global, tapi seorang Ara hati-hati, double barrel dikeluarkan, melakukan jatuh lagi, dicari satu yang tersisa dari tim Max. Tentu ada seorang Angel kali ini melakukan reviving. 1 player udah di end begitu saja, 2 lagi yang tersisa, 3 bakal udah berhasil hidup kali ini, dimana saya satu terpojok, adanya flash di spam, benar saja 2 terkena langsung, dan Max MSG Tangerang harus tumbang di tengah tim RE, Aldo. Tapi belum berakhir Bang, tapi kalau kita tim dari Saint pun akan berhadapan dengan tim dari Lunanera, di mana mereka sudah saling say hi terlebih dahulu. Tadi beberapa tembakan dilontarkan, satu pemain terakhir dari tim 4 yang tampaknya harus bertahan sendirian dekat dengan rumah Sultan. Kali ini cukup menahan di balik dengan dari pagar dan only one with the glue wall di sana. Ini bakal merugikan sekali karena depan belakang dia akan terjepit. Dan sebetulnya sekarang game plan yang dia harus dapatkan, dia punya Wukong, dia bisa tarik mundur, tapi sayang sekali dia nggak bisa selamat di sana karena terjepit dari 2 arah. 2 arah dari tim RF, pembagian posisi cukup baik juga dilakukan teman dari tim RF tentunya. Dan kalian kalau lihat zona ketiga udah mulai muncul, posisi zona masih di bagian peak. Ini tentunya buat teman-teman yang ngamanin kayak rumah ayam, rumah bola maupun rumah sultan cukup diuntungkan banget. Mereka mungkin bisa mendapatkan chance lebih besar untuk masuk ke dalam circle selanjutnya. Tapi ternyata kali ini lu bakal ngelihat di bagian peak atas ada tim yang peperangan tim besar kali ini dari tim Echo dan juga Saint Spartan Harvey yang udah mulai setup. Lu lihat rapi banget cara mereka tim fight-nya satu persatu. Grad bakal coba dilemparkan juga, tapi sementara Aleta kali ini cukup hati-hati. Tapi seorang Ega mencoba untuk bertahan di balik sebuah rumah kayu dan gak mau terburu juga untuk melakukan decision making-nya, mencoba eksekusi langsung. Tapi ada seorang Asuna seperti biasa berada di paling depan menggunakan double factor ya, tapi sedikit ragu mencoba untuk menahan, yang dimana kali ini di sisi lain Lucky bakal melakukan team fight, tapi ternyata kali ini seorang Ega dan juga Asuna menerima beberapa damage dari tim Sense. Mereka bakal coba regroup terlebih dahulu sebelum melakukan team fight-nya, Aldo. Yes, tapi kalau kita lihat sini masih bakal berhati-hati juga. Ada granat yang meledak ke arah belakang. Tapi tampaknya seorang Ega
harus terjatuh. Masih ada glue wall yang bisa digunakan, tapi tampaknya ada tembakan sedikit bakal dirush juga oleh pemain dari Zain. Dimana akan melihat celah. Glue wall digunakan arah coba dibalas oleh pemain dari Eko lainnya. Coba ditarikan belakang, Alok bakal dinyalakan terlebih dahulu, dimana juga glue wall bakal digunakan untuk menahan. Tapi tampaknya terlalu sudah dengan double barrel bakal coba melawan, dimana Moon bakal terjatuh di sana. Aleta bakal sang backup dari dengan grupnya. Tapi kita lihat di mana akan coba dilawan. Sayang sekali double factor. Takes the one di saat saya seorang Nun saja yang harus menang. Tapi sayang sekali tampaknya Zain Spartan harus pulang dari gempuran tim Eko. Eko yang tadinya Ega yang terculik di knockdown ternyata berhasil melakukan tim fight. Di fight back dengan cukup baik yang membuat tim Sen harus tumbang ketika ditabrak oleh tim Eko. Tapi kita bakal move terlebih dahulu di bagian bawah. Pick kali ini dengan OTD bakal bertemu dengan tim Lucky yang dimana seorang Puja tak tertolong lagi terlalu jauh dengan temannya. Deara penuh tumbang, Lucky lo pun harus puas di posisi ke-7. 6 tim tersisa kali ini, dimana RA dan juga OTD melakukan tim fight kembali, dimana Jessim menurut gue bakal cukup sulit banget dari segi posisi mereka berada di lower ground berhadapan dengan tim RA yang udah menguasai high groundnya, yang membuat cukup terpojok oleh OTD dan nggak punya opsi lagi mau masuk lewat mana ke dalam zonanya karena udah benar-benar kesenius banget dari arah tim RA. Aldo. Tapi kalau lihat di sini 6 squad tersisa dan sekarang tim dari OTD yang tentunya mereka hanya 3 orang dengan resource mungkin yang kita intip di sini. Glue wall hanya tersisa 2 yang dipegang oleh seorang Valen. Mereka harus segera menjauh dari zona. Mumpung masih ada kurang lebih 18 detik waktu yang mereka bisa gunakan untuk bisa mengejar zona dari arah pinggir. Tapi tentunya tidak akan dilepas ada para Val yang dipegang oleh seorang VK juga, dimana tentunya tidak akan membiarkan satu pemain dari OTD pun yang akan selamat. Tapi Jesse pun mulai kelihatan terlebih dahulu, dimana tampaknya akan coba dihujani banyak peluru menuju ke arah seorang Rama. Dia tadi bakal tumbang dengan satu tembakan dari seorang VK dan 1 orang di arah Valen yang kali ini harus bergelut dengan peluru dan juga zona, dimana ini sudah tidak menguntungkan untuk mereka. Tapi belum berakhir karena tim dari RA pun mereka masih berada di luar zona, tapi at least mereka cukup dekat. Tapi tentunya ketika mereka masuk mereka akan berhadapan dengan Lunanera secara instantly. Tapi belum berakhir, tim BR akan berhadapan dengan Eko, dimana coba menjaga di arah temboknya dan dimana akan coba dikontes terlebih dahulu, dimana pemain dari BR akan coba untuk mengejar ke arah samping, bakal coba didapatkan dengan adanya factor digunakan. Tapi arah mereka satu pemain dan coba untuk digempur pemain dari Eko, dimana mereka pun akan coba untuk masuk ke dalam zona, dimana kali ini mereka akan coba berfokus karena 2 arah di kanan, dimana 1 orang akan coba dijatuhkan dengan dual factor bakal digunakan karena belakang jump shot double barrel bakal digunakan. Tapi tentunya 1 orang berhasil tumbangkan kembali dan 1 pemain lainnya PBMRP harus pulang terlebih dahulu. Tampaknya kali ini belum berakhir juga karena tim 1 dan juga tim 6 tapi akan terjadi sedikit duel, dimana tentunya tim dari Lunanera akan join dari kejauhan. OTD Soloco harus puas di posisi kelima, tapi ternyata berhasilnya didapatkan poinnya oleh tim dari Lunanera. Iya, 4 tim tersisa kali ini di zona yang kelima tentunya, yang membuat tim dari tim Eko juga bisa lengkap dengan 4 player ditambah 8 poin yang mereka dapatkan. Harusnya sebuah keuntungan yang cukup baik, tapi ternyata Lunanera udah mencoba untuk nge-block dari tim RA untuk masuk dalam circle selanjutnya. Beberapa kali dilemparkan, Fanny langsung diambil saja. RA kali ini menyisakan 2 player saja untuk bertarung tentunya dengan tim Lunanera. Sadar dengan adanya tim RA yang udah kehilangan beberapa player, mereka coba untuk maju ke depan dan memilih untuk mengambil beberapa resource yang ada juga dari Might yang udah mereka bunuh. Sementara tim Eko kali ini perlahan tapi pasti udah masuk dalam circle-nya. Tapi sementara Lunanera dan tim RA belum selesai melakukan tim fight-nya, di mana beberapa flash freeze dikeluarkan, tapi Kola menerima beberapa damage yang diberikan dari seorang Freya kali ini, di mana VK ternyata berhasil mengenal seorang Kola. Tentunya Kola cukup kulit 2 di revive, tapi seorang Vinda mencoba meng-cover teman-temannya, tapi menurut gua bakal terpojok, di mana Chow Vinda juga Vira juga sekarang, dan di mana Vira bakal terjatuh. Chow terlihat sendiri, di mana Lunanera bakal ditumbangkan terlebih dahulu, tapi ada Eko langsung join to the party. Eko berapi-api pada game pertama pada hari ini. RF bakal menjadi target selanjutnya mereka. 11 poin kali didapatkan. Ega bakal terjatuh, di mana dari seorang Rahel kali ini masih coba untuk bersembunyi dari sebuah global. Tapi kalau lihat juga ada seorang Jurbai yang berhasil nge-finish 1 pada tim Eko, itu seorang Ega. 3 melawan 4. Apakah Eko masih mampu menumbangkan tim RF yang masih lengkap dengan 4 playernya? Di mana seorang Rati mempop out 1 buah global. Rahel maju ke depan, tapi di Mers dan juga Asuna bakal bergerak di sisi kanannya. Tapi kalau lihat kali ini di mana Mers nice move dari AC80 dari Baby Boo, cover cukup baik. Tapi menurut gua Eko kali ini apakah mampu dengan Buya? Tapi nampaknya posisi yang dimiliki dari RF lebih diuntungkan, dan ternyata Buya untuk tim RF Exius tentunya. Yes, poin berhasil Buya diamankan tim dari RF kali ini, dimana tentunya tadi kalau melihat